Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggreni dengan NIM 2220060, ruangan reguler 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengawasan pembangunan daerah. Pertama, pengertian pengawasan. Jamaluddin, Tanjung, dan Supardam mengemukakan pengertian pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dari pengertian pengawasan di atas terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Selanjutnya, tujuan pengawasan pembangunan. Yang pertama, menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan, dan perintah. Kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Terakhir, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah. Selanjutnya, jenis-jenis pengawasan. Pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat, built-in control, atau pengawasan yang dilakukan secara rutin. Kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Selanjutnya, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh atau pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengawasan pembangunan. Pertama, hak atas lahan. Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang dan badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan. Kedua, pengaturan. Kewenangan menerapkan peraturan hukum, pengaturan pengawasan dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan manusia yang menghuninya untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan, moral, dan kesejahteraan. Seringkali dianggap sebagai limitation of private property individual rights. Ketiga, pencabutan hak atas lahan, yaitu kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum. Terakhir, selanjutnya, taxation, yaitu kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan atau kelompok atau pemilik lahan atau tujuan kepentingan umum. Selanjutnya, spending power government expenditure, yaitu kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentingan umum melalui APBN dan atau APBD. Pemerintah berkewajiban untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor industri, jasa, dan properti. Hal ini meningkatkan kebutuhan akan ruang, namun di pihak lain pemerintah juga harus menjaga agar pertumbuhan pembangunan tidak over agar tidak terjadi hal yang buruk. Selanjutnya, hambatan-hambatan pengawasan. Pertama, kurang informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan, dan acap kali terdapat kekurangan kemampuan untuk merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen. Kedua, bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu. Ketiga, penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi dan hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Selanjutnya, meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing. Selanjutnya, jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya memerlukan koordinasi.
Selanjutnya, berkembangnya manajemen partisipasif sehingga menghendaki adanya tukar-menukar informasi antara pimpinan unsur manajemen formal dan informal untuk dapat memelihara industrial pitch dan antar perusahaan. Selanjutnya, pertumbuhan jaminan komunikasi memerlukan koordinasi secara inter dan antar perusahaan. Terakhir, cepatnya terjadi pertumbuhan sehingga menghendaki kecepatan adaptasi bagi tenaga baru. Kemampuan adaptasi itu bergantung dari sistem komunikasi manajemen. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.